Halo, ketemu lagi bersama Gungi di Urip Bonus Channel. Pagi ini saya berada di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Siang ini kita membincang tetap yang viral di negeri ini, yakni Gus Miftah. Rupa-rupanya viralisasi dari para netizen terkait Gus Miftah ini bakal berlanjut sampai seminggu ke depan, perkiraan. Karena apa? Setelah meski Gus Miftah ini sudah minta maaf kepada Pak Sonaji, penjual es teh sing di olok-olok waktu melakukan tablik akbar di Magelang pada 20 November lalu. Namun tidak mudah demikian para netizen dan alam ini menerima Gus Miftah untuk menjadi manusia baik kembali. Begitulah kira-kira. Karena ibarat kasus pidana ya. Saat pencurian kemudian sudah minta maaf, yang mencuri minta maaf pada yang dicuri itu, sudah selesai antara pencuri dan pemilik barang itu, sudah berdamai, tapi kasus pidananya tetap jalan. Ini ibarat seperti itu. Jadi ketika Gus Miftah sekeluarga sudah minta maaf pada Pak Sonaji sekeluarga, bahkan sudah menjanjikan bakal mengumrohkan seluruh keluarga Sonaji itu, Pak Sonaji, istrinya, anaknya, dan mertuanya umroh. Tapi kayaknya desakan-desakan dari luar tetap minta Gus Miftah mundur dari UKP. Ya, karena apa? Ya tahu ini. Utusan kepresidenan, utusan khusus kepresidenan ini memang membuat dampak dari Gus Miftah ini luar biasa. Dampaknya apa? Itu tadi, setitik nila air sebelanga rusak saja niki gak ngono. Wong Gus Miftah itu sering loh mengatakan hal-hal seperti itu, biasa itu. Dan bahkan sebelumnya tidak hanya sekali aja, tidak sekali ini saja. Sebelumnya banyak Gus Miftah itu sering membuat kata-kata yang kontroversial, baik bertentangan dengan konstitusi maupun bertentangan dengan agama, bertentangan dengan moral, sering. Namun diam-diam saja, karena waktu itu mungkin Gus Miftah belum menyandang di pundaknya UKP, utusan khusus presiden, mungkin tuh. Dulu kan masih ulama saja. Jadi kita ada bla 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 bla, diserang sama netizen bla bla bla, diserang sama ABC bla bla, menter, karena dia belum menyandang UKP. Itu adalah tugas negara. Jadi bedanya, kalau dulu Gus Miftah itu ulama pure murni, sekarang ulama yang bersertifikat negara. Karena apa? Diakui dan diangkat oleh presiden untuk mengemban tugas sebagai utusan khusus presiden yang membidangi keagamaan dan perbedaan, pokoknya membidangi agama, UKP itu. Jadi mungkin antara agama, antara apa, perbedaan, kerukunan, dan itulah. Nah, tugasnya kan berat sebetulnya. Ini harus dilandasi dengan wawasan jelas. Gus Miftah, oke. Maksudnya tugas yang diberikan Pak Presiden ke Gus Miftah sebagai UKP tersebut mengemban beban yang berat. Karena apa? Dari sisi moral, agama, dannya harus benar-benar ready. Tidak boleh melakukan kesalahan atau apapun. Tidak boleh melakukan apapun. Karena ya boleh sih, manusia boleh, cuman harus berlandasan, berstrategi, dan bermoral. Itu tugas dari UKP diantaranya nih, sisi moral dan sisi agama, mengemban tugas yang murni atas nama negara. Lah kalau atas nama negara ngendikannya Gus Miftah lambene gacor seperti itu,
gak rusak tapi lainnya ulama deh atas nama presiden, atas nama negara aja lambene gacor kayak ngono kuwi. Apa rusak iku umat Jadi umat sing taklid sama Gus Miftah itu, sing pokoknya nderek Gus Miftah. Nah, karena sikap dan tanggapannya Gus Miftah arogan seperti ini, kan bujat untuk umatnya. Kan kita semua rusak ini. Nah, itulah. Makanya saat dilantik itu, Gus Miftah harusnya mengerti dan terus bagi diri. Gak terus senengi diri. Gak ada istilah kebal hukum, gak ada istilahnya kebal sosial, gak ada istilah kebal etika, kebal agama. No. Di Indonesia itu negara hukum. Semuanya serba ada aturannya, ada aturan mainnya. Selain ada hukum, di negara hukum itu juga ada sanksi-sanksi moral, etika, subosito. Wong Jawa pemenewa luar biasa. Gus Miftah kan wong Jawa. Jadi unggah-ungguh trapsilo, etika, sopan santun dananya sudahkah kau miliki? Itulah. Jadi bukan berarti saya ikut memojokkan Gus Miftah untuk get out dari UKP, bukan. Tapi ini saya mengikuti arus saat ini yang sedang berjalan. Dan arus itu juga rasional sekali, karena jabatan UKP yang diserahkan dari Pak Presiden Prabowo ke Gus Miftah itu memang harus benar-benar yes, jangan sekedar saja. Kabarnya gajinya ya besar loh. Makanya cuman kalau perkara gaji Gus Miftah hal kecil itu ya, karena penghasilan Gus Miftah lebih besar dari itu. Namun kebanggaan hati sebagai anak bangsa kalau sudah dipercaya negara kan luar biasa. Begitulah. Kembali lagi masalah Gus Miftah. Sebetulnya beberapa hari yang lalu, beberapa hari sebelumnya itu sudah saya sampaikan sejak semalam itu, bahwa Gus Miftah itu sering melakukan hal-hal seperti itu. Yang paling nyolok dengan istrinya tuh loh. Dan istrinya itu yang ngarepe wong wakil, yang ngarepe jemaate, yang ngarepe umate, istri itu ngomongin, aduh. Andekan itu bukan istrinya itu tadi jelas Gus Miftah ini diantemi kerong itu kira-kira. Sekarang kita bayangkan, andaikan Anda sebagai orang tuanya istrinya Gus Miftah itu, atau mertuanya Gus Miftah itu, bojone Gus Miftah, anak itu kayak ngono ya. Kira-kira sampean mangkel ora? Ya meski kalau sudah rumah tangga, itu sudah bukan tanggung jawab orang tua Anda, sudah bukan tanggung jawab orang tua. Jadi kalau sudah seperti itu, tanggung jawab full Gus Miftah. Namun, apakah ya harus seperti itu? Lewat karo bojone kaya ngono. Pomane karo liya. Iki umpama Gus ya, nun sewu. Umpama meneh. Karo bojone kaya ngono gak njaluk maaf. Karo bakul sing guru ngomong, "Hoi goblok." Njaluk maaf. Iki lho perbedaan piye? HAM piye? Pak Natalis pikir piye HAM-nya? Ngambrak iki. Pak Menteri HAM. Jadi seakan-akan hak asasi wanita, hak asasi istri dari Gus Miftah itu seakan juga waktu itu agak gimana gitu. Lah ya apa meneh? Jegluk-jegluk nih. Lah upama aku ki bapake kuwi dijegluk-jegluk iki, tajar. Tajar diwet. Mbah kuwi bojomu bapak, tapi kuwi anakku. Ngono. Iki gambaran. Jadi sekali lagi, andaikan saya mertuanya Gus Miftah tak ajar, ayo tak ajar nih. Meskipun itu jadi bojomu, tanggung jawabmu, tapi ku ya anakku. Kuwi gambaran Gus Miftah. Gus Miftah gambaran, sekali lagi gambaran. Ini penjenengan paham, dalam hal ini paham. Gak perlu tak ajari, bagaikan saya ngajari angsa berenang, bebek berenang. Gak mungkin, makanya Anda sudah tahu. Nah, sebenarnya juga ini tadi gambaran antara Gus
mempunyai tanggung jawab sebagai utusan khusus presiden. Ini juga berlaku pada Raffi Ahmad dan lainnya ya. Sampai Raffi Ahmad nanti celometan atau gimana, wah ya kuwi kayak gini kira loh. Pecet soalnya pangkatnya pada. Nah, Gus Miftah ini sebetulnya antar jabatan kenegaraan dan tidak ya. Apa yang dilakukan Gus Miftah ini sering juga dialami oleh para gus-gus yang lain sebetulnya. Dalam takbir kabar atau dalam tausiahnya atau dalam apa, sering banget. Satu misal, efek dari Gus Miftah ini, Usman Ali ya, sing lungguh sebelah, sing guyu kelan ngenyek wong kelan, iki gak iso turu ya wong. Iku kan padahal beliau ini pimpinan Ponpes di Magelang juga. Pimpinannya Ponpes ndelok wong dilone, wong dibully malah guyu cekowakan, ngenyek ngono. Terus piye maunya itu? Subuh Siton sebagai wong Jawa lebih ngono. Ayo, jadi wong Jawa ki gak usah dilokne. Ngono cukup wis ngerti. Aja tuh guyu. Wah. Enek wong ngelone bakules, Gus Miftah ngelone ngene terus dia malah guyu-guyu, ikut bahagia. Jadi seakan-akan dia ikut senang melihat Gus Usman Ali ki, pimpinan Ponpes di Magelang ini merasa senang kalau melihat Gus Miftah bahagia ngelone bakul es. Nah, balik nih. Sebetulnya apa yang dilakukan Gus Miftah itu juga sering dilakukan oleh gus-gus yang lain. Contohnya Gus Idam. Beberapa bulan yang lalu Gus Idam sempat dibully juga. Ya, podo kasusnya bakul gini. Waktu Gus Idam ceramah tausiah memberikan kepada umatnya, tiba-tiba bakul es ini terus dilala nih. Gue itu bully. Namun karena Gus Idam tidak mengemban amanat negara sebagai resmi ya, formal ya. Kalau dia tetap Gus Idam tetap mengemban siar agama dari ya sejak menjadi menyerang Gus tadi. Tapi karena tidak menyandang formalitas kenegaraan, sehingga Gus Idam lolos dari desakan-desakan untuk mundur. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini. Berbeda kan? Ada perbedaan ya? Antara Gus Idam dan Gus Miftah. Begitu juga dengan gus-gus yang lain, banyak. Kalau kita pitat ya, verifikasi satu persatu, banyak YouTube yang melakukan seperti itu. Nah, itu tadi bedanya. Kalau mereka mungkin bisa lolos dengan segala argumentasi dan pasal-pasal pembenarannya. Namun untuk Gus Miftah kayaknya harus berurusan dengan banyak hal. Satu, jelas negara, karena dia mempunyai SK utusan khusus presiden. Dua, dari parpol ora ini sudah ada ketua fraksi Gerindra DPR RI, itu juga mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan Gus Miftah dari UKP. Biejal. Nah, Sekap Mayor Teddy itu juga sudah menegur secara langsung. Kemudian pihak istana juga sudah memperingatkan Gus Miftah secara resmi. Apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sangat menjaga hal-hal yang kecil dari tingkat grassroots dijaga, sehingga marwah para pedagang kaki lima adanya ini dihormati banget sama Pak Prabowo presiden kita itu, karena itu adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Harus kita hormati, jangan sampai diinjak-injak harga dirinya, jangan sampai direndahkan, karena itu maksudnya sama, memperjuangkan keluarga untuk kehidupan keluarga. Seperti itu yang disampaikan Presiden Prabowo. Kemudian lagi masalah ini yang kemarin tuh, hari kemarin tuh yang mendesak Gus Miftah untuk mundur dari UKP tersebut hanya formalitas, maksudnya masih sebatas formalitas. Misalnya tadi Sekap KSP kepresidenan, Kepala Staf Khusus Presidenan, kemudian Pak Prabowo sendiri, ada lagi dari partai. Lah, itu kan di luar keagamaan. Mungkin penilaiannya sudah general, menilai Gus Miftah apa yang disampaikan
apa yang dilakukan Gus Miftah itu secara general seperti itu efeknya. Nah, kali ini mulai detik ini, mulai hari ini, hari tepatnya hari apa nih? Hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Loh, 5 kok? Berapa ini ya? Iya, Kamis 5 Desember 2024. Mulai ini tadi beberapa ulama, beberapa institusi yang kerohanian sudah mulai merespon apa yang disampaikan Gus Miftah tadi. Dan intinya minta supaya Gus Miftah mundur dari UKP karena itu memalukan negara Indonesia. Kan memalukan. Nah, kalau sudah institusinya, ya mungkin sebentar lagi dari MUI, dari PBNU, dari siapa lagi, mesti bereaksi. Makanya oleh karena itu Gus Miftah, sudahlah. Kanti lilo legowo mundur aja. Nanti kan sudah clear. Kecuali gini ya. Kecuali kalau Gus Miftah itu bisa membujuk Pak Sonaji itu menghadap ke istana, menghadap Pak Prabowo dan minta maaf supaya Gus Miftah tidak dilepas dari UKP lah. Jadi kecuali kalau Pak Sonaji itu menghadap ke istana minta pada Pak Prabowo supaya tidak meresapel dari UKP tersebut. Nah, baliknya ini saya ingat resapel tahun depan. Ini kayaknya kemarin saya ngonten ada prediksi ada 6 menteri yang bakal diresapel pada tahun depan karena kinerjanya tidak pas menurut Pak Prabowo. Nah, kayaknya ada tambah lagi satu lagi nih, Gus Miftah. Jadi dari 6 jadi 7 mungkin yang bakal diresapel, bahkan mungkin tidak sampai tahun depan. Gus Miftah ini dalam tahun ini kira-kira get out. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Jadi bukan berdasarkan news ya, seperti ini. Saya mencoba menganalisa sesuatu dari pojok desa. Di warung-warung kopi, di pasar-pasar, di jalan-jalan itu saya mencoba menyerap aspirasi, kemudian menganalisa permasalahan yang ada di negeri ini. Baik, jangan lupa bahagia bersama aku nih. Tetap NKRI harga mati dan salam Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.